Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di monolog produk bisnis syariah. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang akad musyarakah mutanakisah berdasarkan hukum fikih keuangan kontemporer. Baik, langsung saja. Yang pertama itu kita melihat dari praktek lapangan produk bisnis dan transaksi, bisa dilihat bagannya. Di sini ada bank syariah, nasabah, dan developer. Nah, untuk yang nomor satu itu adalah negosiasi angsuran dan sewa antara bank dengan nasabah. Kemudian yang nomor kedua itu adalah nasabah dan bank syariah ini melakukan kontrak kerjasama. Kemudian yang ketiga, bank atau nasabah ini membeli barang kepada developer. Dan yang untuk nomor keempat ini kemudian bank atau nasabah ini mendapatkan berkas ataupun dokumen dari developer. Dan yang kelima ini nasabah kemudian membayar angsuran dan juga sewa. Dan yang untuk nomor 6 ini dan yang terakhir, bank syariah ini menyerahkan hak kepemilikannya tahapan dalam pembiayaan musyarakah mutanakisah untuk pengadaan suatu barang. Nah, itu yang pertama praktiknya. Yang kedua itu adalah parameter kesesuaian syariah. Nah, parameter kesesuaian syariah ini tentunya harus terhindar dari riba, gurur, kemudian maisir ataupun tidak jelas tujuan dan berupa spekulasi, kemudian doror, zulm, dan juga haram. Jadi harus terhindar dari poin-poin tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah adab etika bisnis Islam. Tentunya dalam suatu transaksi harus ada adab-adab dalam etikanya ya. Yang pertama ini ada beberapa poin. Yang pertama, menjaga adab-adab Islami dalam bermuamalah. Kemudian yang kedua, masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling kerjasama. Yang ketiga ini, antara pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain. Dan juga dalam pencampuran pokok modal, ini merupakan pencampuran hak masing-masing dan dalam kepemilikan objek akad tersebut. Ini penjelasan terkait musyarakah mutanakisah ya. Kemudian dilihat dari MMQ dilihat dari adab etika bisnisnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dilihat dari usul fikih. Nah, pandangan fikih ini terhadap musyarakah ada berbeda-beda ya. Yang pertama ini menurut mazhab Hanafi itu mengatakan bahwasannya ada 4 jenis syirkah, yaitu syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh. Kemudian yang kedua ini menurut mazhab Maliki, beliau mengatakan bahwasannya hanya tiga jenis syirkah yang sah, yaitu syirkah inan, abdan, dan mudharabah. Kemudian menurut madhab Syafi'i, Zohiriyah, dan Imamiyah, beliau berpendapat bahwasannya hanya 3 syirkah yang sah, yaitu syirkah inan, abdan, dan mudharabah. Dan yang terakhir ini adalah menurut ulama kontemporer. Ini berpendapat bahwa syirkah ini dibagi 2, yaitu syirkatul amlak atau mitra kepemilikan dan syirkatul uqud atau mitra perjanjian. Itu dilihat dari usul fikih. Kemudian selanjutnya itu adalah dilihat dari kaidah fikih Al-Quran dan juga hadis. Kaidah fikihnya yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi sudah jelas ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada menjelaskan dalam surat Shad surat ke-38 ayat 24 bahwasanya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian juga dalam ayat lain mengatakan dalam surat Al-Maidah surah kelima ayat ke-1 mengatakan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dan juga dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersyirikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Jadi jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Itu dari dalil-dalil dan kaidahnya. Selanjutnya itu adalah
Poin selanjutnya dilihat dari maqasid syariah. Nah, maqasid syariah ini kemudian dilihat dari maqasid syariah bahwasannya kemaslahatan manusia ini dapat diwujudkan dengan memelihara 5 kebutuhan diantaranya. Yang pertama hifdzuzin, menjaga agama, kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, kemudian menjaga keturunan, dan juga menjaga harta. Tentunya kelima kebutuhan ini harus ada dalam suatu transaksi manapun ya. Jadi harus ada gitu. Yang selanjutnya itu adalah dilihat dari akad-akad fikih dan konsep fikih muamalah. MMQ ini dia menggunakan akad apa saja. Nah, di sini MMQ ini untuk akad-akad fikihnya pertama ada ijarah atau sewa dan juga syirkah. Jadi digunakan dengan menggunakan 2 akad. Untuk fikih muamalahnya sendiri yaitu menurut ulama fikih muamalah pada pembiayaan musyarakah, yakni itu suatu akad 2 pihak atau lebih yang berserikat pada pokok modal ataupun keuntungan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan undang-undang regulasi terkait. Ini terkait dengan musyarakah mutanaqisah ini dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 73 tahun 2008 tentang musyarakah mutanaqisah. Kemudian dijelaskan juga dalam Fatwa nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman implementasi musyarakah mutanaqisah dalam produk pembiayaan. Nanti bisa dilihat aja. Kemudian untuk undang-undang sendiri ini terdapat pada pasal 1338 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan kemudian undang-undang pasal 1320 sampai dengan pasal 1337. Kemudian terdapat juga pada undang-undang pasal 1313 KUH Perdata. Nah, itu untuk undang-undangnya ya, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait akad MMQ. Untuk selanjutnya itu adalah jurnal nasional dan internasional. Pertama jurnal nasional, ada di jurnal nasional setelah saya cari itu ada yang membahas tentang MMQ. Dia penerapan MMQ, yaitu yang berjudul Pelatihan Penerapan Pembiayaan Syariah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah atau MMQ. Nah, ini linknya ada ya di sini. Kemudian untuk jurnal internasional sendiri yaitu ada dengan judul The Comparison Between Musyarakah Mutanaqisah and Conventional Leasing Structure, which one is better. Nah, ini untuk linknya juga ada di sini ya, jadi bisa langsung di search, ada di web. Kemudian selanjutnya itu adalah dilihat dari berita dan manajemen resiko. Di berita juga ada berita terkait musyarakah mutanaqisah, yaitu berita yang berjudul Akad Musyarakah Mutanaqisah Menunjang Bisnis Koperasi Syariah. Nanti bisa dilihat juga di berita, ini judulnya ini ya. Kemudian untuk manajemen risikonya, manajemen risiko yang terdapat pada akad musyarakah mutanaqisah ini ada 3. Pertama, risiko regulasi, yakni salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola musyarakah mutanaqisah adalah masalah pembebanan pajak pertambahan nilai atau PPN pada kepemilikan barang. Yang kedua itu risiko pasar, ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Kemudian yang ketiga risiko kredit atau pembiayaan. Ini sudah pasti ya. Nah, proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan akan terkena risiko kredit. Nah, mungkin itu beberapa poin yang dapat saya sampaikan terkait akad musyarakah mutanaqisah. Dilihat dari beberapa poin dari maqasid, undang-undang dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang, apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari diri saya pribadi, apabila ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.